Bukankah kalian sudah nyata, jelas dan terang mengatakan, Inni wajahatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard, yang artinya, aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan semua langit dan bumi. Pertanyaannya adalah, wajah manakah yang kita hadapkan? Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah membahas cara supaya bisa khusyuk di dalam sholat, yaitu dengan cara membuang lintasan-lintasan pikiran yang datang dan menyibukkan, yakni membebaskan diri dari sebab-sebab yang membuat pikiran tertarik kepadanya. Bila hal-hal yang menjadi bahan pikiran itu tidak dilenyapkan, maka pikiran tidak akan terpalingkan darinya. Karena siapa yang mencintai sesuatu pasti banyak mengingatnya, sehingga dengan demikian ingatan kepada yang dicintai pasti melanda hati. Itulah sebabnya kamu melihat orang yang mencintai selain Allah, pasti sholatnya tidak terhindar dari berbagai lintasan pikiran yang liar. Nah, agar bisa mencapai kesempurnaan khusyuk, sekarang aku ingin mengajak kalian semuanya untuk bisa menghadirkan hati di dalam sholat, yaitu dengan memahami makna-makna batin bacaan dan gerakan dalam sholat. Karena sesungguhnya hatimu mengikuti perhatian utamamu, sehingga dia tidak akan hadir kecuali berkaitan dengan hal-hal yang menjadi perhatian utamamu. Bila ada sesuatu yang menjadi perhatian utamamu, maka hati pasti akan hadir, baik engkau suka ataupun tidak suka, karena hati terbentuk dan terkondisikan dengan perhatian utama tersebut. Oleh karena itu, marilah kita memahami dan menghayati makna batin bacaan dan gerakan-gerakan yang ada dalam sholat, agar kita juga tahu dan mengerti apa yang sedang kita ucapkan atau lafazkan, supaya tidak menjadi seperti bunyi firman Allah yang artinya, mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Quran Surat Al-Fat ayat 11. Dipertegaskan lagi oleh Allah pada firman-Nya yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Pertanyaan: apakah isi yang terkandung di sebalik pelajaran ini? Jawab: di sini memerintahkan kepada kita semuanya, hendaknya engkau pertama-tama tidak melalaikan berbagai peringatan yang terdapat di dalam syarat-syarat dan dukun-dukun sholat. Karena syarat-syarat yang mendahului sholat adalah azan, bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, berdiri tegak lurus dan niat. Apabila engkau mendengar seruan muadzin, maka hadirkanlah di dalam hatimu gambaran tentang dahsyatnya seruan hari kiamat, dan bersegeralah dengan lahir dan batinmu untuk segera memenuhinya. Karena orang-orang yang bersegera memenuhi seruan ini adalah orang-orang yang dipanggil dengan penuh lemah lembut pada hari pergelaran akbar. Arahkanlah hatimu kepada seruan ini. Jika engkau mendapatinya penuh kegembiraan dan kesenangan, penuh dengan keinginan untuk memulainya, maka ketahuilah bahwa
akan datang kepadamu seruan berita gembira dan kemenangan pada hari pengadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tenteramkanlah hati kami wahai Bilal," yakni tenteramkanlah dengan sholat dan seruan azan, karena sholat merupakan belahan jiwanya. Adapun bersuci, jika engkau mewujudkannya di tempatmu yang merupakan penutupmu yang paling jauh, di dalam pakaianmu yang merupakan bungkusmu yang paling dekat, dan di dalam permukaan kulitmu yang merupakan kulitmu yang paling dekat, maka janganlah engkau melalaikan hatimu yang merupakan dirimu. Berusahalah dengan keras untuk mensucikannya dengan taubat, penyesalan atas berbagai dosa, dan tekad untuk meninggalkan maksiat di masa yang akan datang. Sucikanlah batinmu dengannya, karena dia merupakan tempat penilaian Tuhanmu. Adapun maksud menutup aurat adalah menutupi keburukan-keburukan badanmu dari pandangan makhluk, karena lahiriah badanmu merupakan tempat penilaian makhluk. Pertanyaan: lalu bagaimana dengan aurat-aurat dan keburukan-keburukan batinmu yang tidak dapat melihatnya kecuali Tuhanmu yang maha mulia? Jawab: hadirkanlah keburukan-keburukan itu di dalam benakmu dan tuntutlah dirimu agar menutupinya, dan pastikan bahwa tidak ada sesuatu atau siapapun yang dapat menutupi mata Allah. Tetapi keburukan-keburukan itu dapat ditutupi dengan penyesalan, rasa malu dan takut kepada Allah. Karena itu, menghadirkan keburukan seperti diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad sahih. Keburukan itu di dalam hatimu bisa membangkitkan tentara-tentara rasa takut dan malu kepada Allah. Dari tempatnya kemudian dengan bantuannya engkau dapat menundukkan jiwamu. Hatimu menjadi tentram di bawah tekanan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu engkau berdiri di hadapan Allah sebagai hamba yang berdosa, berbuat jahat dan lalai, yang menyesal, kemudian kembali kepada perlindungannya seraya menundukkan kepala karena malu dan takut. Dan ada pula maksud di sebalik kita menghadap kiblat adalah memalingkan lahiriah wajahmu dari seluruh arah ke arah Baitullah. Apakah engkau mengira bahwa memalingkan hati dari semua perkara kemudian mengarahkannya hanya kepada Allah tidak dituntut darimu? Sungguh tidak ada tuntutan selainnya. Hal-hal yang lahiriah ini tidak lain adalah cermin gerakan batin, pengendalian anggota badan, dan pemantapannya pada satu arah agar tidak merusak hati. Karena apabila hal-hal lahiriah itu telah rusak dan zalim dengan berpaling ke berbagai arahnya, maka hati akan mengikutinya dan terpalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah wajah hatimu bersama wajah badanmu. Ketahuilah bahwa wajah tidak akan dapat menghadap ke arah Baitullah kecuali dengan berpaling dari selainnya. Demikian pula hati, dia tidak akan dapat menghadap kepada Allah kecuali dengan mengosongkannya dari selainnya. Marilah aku mau mengajak kalian semua untuk memahami dan merenung makna-makna batin bacaan dan gerakan-gerakan dalam sholat berikut ini. Adapun berdiri tegak lurus tidak lain adalah cermin diri dan hati di hadapan Allah. Hendaklah kepalamu yang merupakan bagian teratas dari badanmu tertunduk khusyuk, dan hendaklah amalan meletakkan kepala di tanah. Dari tempatnya yang tinggi menjadi peringatan atas kewajiban hati untuk tawadu,
merendahkan diri dan menghindari kesombongan. Ingatlah di sini akan dasarnya suasana berdiri di hadapan Allah pada hari pengadilan akbar. Ketahuilah sekarang bahwa engkau berdiri di hadapan Allah yang Maha mengetahui dirimu. Maka pada saat itu pula pikiranmu menjadi tenang, anggota badanmu tertunduk, dan semua eksistensi dirimu menjadi tentram. Sedangkan niat, maka hendaklah engkau bertekad memenuhi perintah Allah untuk menunaikan sholat, menyempurnakannya, menghindari segala hal yang dapat membatalkannya, dan mengikhlaskan semua itu semata-mata karena mencari ridha Allah, berharap pahala darinya, dan takut siksanya. Demi mendekatkan diri kepadanya dan mengakui karunia-Nya dengan mengizinkan bermunajat kepadanya, sekalipun engkau kurang beradab kepadanya dan banyak berbuat maksiat terhadapnya. Akuilah dalam dirimu bahwa bermunajat kepadanya adalah hal yang sangat agung. Perhatikanlah kepada siapa engkau bermunajat, bagaimana engkau bermunajat, dan dengan apa engkau bermunajat. Disinilah jidatmu harus berkeringat karena malu, dadamu bergetar karena gentar, dan wajahmu pucat karena takut. Soal: apakah makna kita mengucap takbir? Jawab: makna kita mengucap takbir adalah apabila lisanmu mengucapkannya, maka hendaklah hatimu tidak mendustakannya. Jika di dalam hatimu ada sesuatu yang lebih besar dari Allah, maka Allah menyaksikan bahwa engkau pendusta, sekalipun perkataan itu benar. Sebagaimana orang-orang munafik bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Jika hawa nafsumu lebih mendominasi dirimu ketimbang perintah Allah, maka engkau lebih taat kepada hawa nafsu ketimbang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan engkau telah menjadikannya sebagai Tuhanmu. Ucapanmu Allah Maha Besar nyaris menjadi ucapan lisan semata-mata dan tidak didukung oleh hati. Betapa bahaya hal tersebut jika tidak segera disusuli taubat, istighfar, bersangka baik akan kemurahan dan pemaafannya. Coba saja kalian perhatikan baik-baik. Ucapan pertama kali yang ada saat kalian membaca doa iftitah adalah: aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan semua langit dan bumi. Coba tanyakan pada dirimu, wajah manakah yang kalian hadapkan kepada Allah? Wajah mana? Bukankah kalian sudah nyata, jelas dan terang mengatakan, inni wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard, yang artinya aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan semua langit dan bumi. Pertanyaannya adalah, wajah manakah yang kita hadapkan? Jawab: wajah yang dimaksudkan itu bukan wajah lahir, karena wajah lahirmu hanya engkau hadapkan ke arah kiblat, tetapi wajah hati yang dengannya engkau menghadap kepada pencipta semua langit dan bumi. Perhatikanlah, apakah wajah hatimu menghadap kepada angan-angan dan berbagai obsesinya di rumah dan pasar, mengikuti syahwat, ataukah menghadap kepada pencipta semua langit? Sebab jangan sampai pembukaan munajatmu itu dusta dan palsu. Wajah tidak akan menghadap kepada Allah kecuali dengan memalingkannya dari selainnya. Berjuanglah segera untuk mengarahkannya kepadanya. Jika engkau tidak mampu melakukannya terus-menerus, maka
hendaklah ucapanmu jujur dan benar adanya. Selanjutnya, bila engkau mengucapkan hanifan musliman atau dengan keadaan lurus dan memberi keselamatan, maka hendaklah terbayang dalam benakmu bahwa memang muslim adalah orang yang kaum muslimin terselamat dari gangguan lidah dan tangannya. Jika tidak demikian, maka engkau dusta. Berjuanglah untuk berlaku demikian di masa yang akan datang, dan sesalilah berbagai kondisi buruk di masa lalu. Dan selanjutnya, bila engkau mengucapkan, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik, maka ingatlah dalam benakmu akan kemusyrikan yang tersembunyi. Karena Allah berfirman, barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal yang soleh dan tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Turun berkenaan dengan orang yang beribadah dengan tujuan mencari ridha Allah dan pujian manusia. Berhati-hatilah dari kemusyrikan ini, dan hendaknya engkau merasa malu di dalam hatimu. Jika engkau menyatakan tidak termasuk orang-orang musyrik, tetapi engkau tidak terbebas dari kemusyrikan ini, karena istilah kemusyrikan ini berlaku pada yang sedikit dan banyak. Berikutnya, apabila kita sampai bacaan hidupku dan matiku untuk Allah, atau yang lebih tepatnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini adalah sumpah janji setia kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang sudah menyerahkan semuanya untuk Allah, mulai dari kehidupan kita sehari-hari maupun diri kita, jiwa kita, ruh kita, nyawa kita, kehendak kita, pikiran kita, cita-cita kita, hajat kita, diri kita, dan lain-lain sebagainya. Apakah ucapan kalian ini sudah sejalan dengan perbuatanmu? Coba dijawab. Cobalah bertanya pada diri kalian, apakah ucapan kalian ini benar, atau hanya karena ikut-ikutan saja, atau kalian melafazkannya karena ini adalah hanya bagian dari syarat-syarat bacaan atau tata tertib yang ada di dalam perbuatan sholat semata. Celakalah kalian, karena ucapanmu tidak sesuai dengan perbuatanmu. Maka dari itu, ketahuilah olehmu sekali lagi akan sumpah janji setiamu di hadapan Allah di dalam sholatmu. Jika kalian mengatakan, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, makna dari ucapan ini adalah, ucapan ini merupakan keadaan seorang hamba yang tidak memiliki dirinya dan menjadi milik tuannya. Jika ucapan itu muncul dari orang yang keriduan, kemarahan, berdiri, duduk, semangat hidup, dan rasa takutnya dari kematian karena perkara-perkara dunia, maka hal itu tidak sesuai sama sekali dengan ucapannya. Selanjutnya, bila engkau mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, maka ketahuilah bahwa dia adalah musuhmu yang senantiasa mengintai untuk memalingkan hatimu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata karena dia dengki kepada munajat yang engkau ucapkan kepada Allah, dan karena sujudmu kepadanya,
padahal dia dilaknati dengan sebab satu kali sujud yang ditinggalkannya. Coba saja kalian renungkan, sang Azazil yang ahli ibadah dan diangkat menjadi pemimpin para malaikat, dia dilaknat oleh Allah. Itu karena satu kali sujud yang ditinggalkannya. Jadi, untuk bisa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara kalian harus meninggalkan apa yang disenanginya dan menggantinya dengan apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan ucapan semata-mata. Berikutnya, adapun berkenaan dengan bacaan, maka manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, orang yang lidahnya bergerak tetapi hatinya lalai. Golongan kedua, orang yang lidahnya bergerak dan hatinya mengikuti lidah, sehingga dapat memahami dan mendengarnya seolah-olah dia mendengarnya dari orang lain. Bacaan seperti ini merupakan derajat ashabul yamin. Soal, apakah arti ashabul yamin? Jawab, ashabul yamin adalah mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Dan golongan yang ketiga adalah orang hatinya telah terlebih dahulu menyerap nilai-nilai, kemudian lidah melayani hati untuk menerjemahkannya. Perincian terjemahan nilai-nilai itu adalah apabila engkau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka niatkanlah tabaruk untuk memulai bacaan kalamullah, dan fahamilah bahwa semua urusan adalah dengan izin Allah, sehingga sudah semestinya segala puji milik Allah atau Alhamdulillah, yakni rasa syukur harus disampaikan kepada Allah karena segala nikmat berasal dari Allah. Barang siapa meyakini nikmat berasal dari selain Allah atau bersyukur kepada selain Allah, maka basmalah dan hamdalahnya mengandung kekurangan sesuai dengan keberpalingannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila engkau mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, maka hadirkanlah di dalam hatimu berbagai macam kelembutannya, agar engkau dapat melihat rahmatnya dengan jelas, sehingga akan menumbuhkan harapan kepadanya. Kemudian tumbuhkan rasa ta'zim dan takut dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Penghayatan akan keagungannya harus ditumbuhkan karena tidak ada kerajaan kecuali baginya. Sedangkan rasa takut perlu ditumbuhkan karena dasarnya hari pembalasan yang ada dalam kekuasaannya. Kemudian perbaharuilah keikhlasan dengan ucapan Iyyaka na'budu, dan perbaharuilah kesadaran akan ketidakmampuan, kebutuhan, keterlucutan dari segala daya dan kekuatan dengan ucapan Wa iyyaka nasta'in. Sadarilah bahwa ketaatanmu tidak akan terwujudkan kecuali dengan pertolongannya. Baginya segala karunia, karena telah memperkenankanmu untuk mentaatinya. Meminta kepadamu berkhidmat untuk menyembahnya dan menjadikanmu berhak melakukan munajat kepadanya. Seandainya dia tidak memperkenankanmu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang terusir bersama setan yang terkutuk. Dan apabila engkau telah mengucapkan ta'awudz, basmalah, tahmid, dan menampakkan kebutuhan akan pertolongan secara mutlak, maka tentukanlah permintaanmu, dan janganlah engkau meminta kecuali kebutuhanmu yang paling penting seraya mengucapkan
ihdinas siratal mustaqim, yang menuntun kami ke sisimu dan mengantarkan kami kepada keridhoanmu. Kemudian tambahlah dengan penjelasan, rincian, penegasan, dan pembuktian dengan orang-orang yang telah mendapatkan limpahan nikmat hidayah di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan solehin. Bukan orang-orang yang dimurkainya dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang menyimpang dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kemudian mohonlah jawaban seraya mengucapkan amin. Apabila engkau membaca Al-Fatihah dengan cara demikian, maka mudah-mudahan engkau termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Aku membagi solat antara aku dan hambaku dua bagian, sebagiannya untukku dan sebagiannya lagi untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, lalu Allah menjawab, hambaku memujiku. Diriwayatkan oleh Muslim. Itulah makna ucapannya, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Seandainya solatmu tidak mendapatkan apa-apa selain engkau disebut Allah di dalam kemuliaan dan keagungannya, maka hal itu sudah merupakan perolehan yang sangat besar. Maka bagaimana pula dengan pahala dan keutamaannya yang engkau harapkan? Demikian pula engkau harus memahami surat-surat lain yang engkau baca. Janganlah engkau melalaikan perintah, larangan, janji, ancaman, nasihat, berita-beritanya tentang para nabinya, dan berbagai karunia dan kebaikannya. Masing-masing darinya memiliki hak. Optimisme adalah hak janji, takut adalah hak ancaman, ajam adalah hak perintah dan larangan. Mengambil pelajaran adalah hak nasihat, syukur adalah hak penyebutan karunia, dan mengambil ibrah adalah hak berita-berita tentang para nabi. Soal, apakah pengertian dari ibrah? Jawab, pengertian ibrah dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau melalui suatu proses berpikir secara mendalam sehingga menimbulkan kesadaran pada diri seseorang. Sedangkan lamanya berdiri di dalam sholat merupakan peringatan kepada tegaknya hati bersama Allah di atas satu bentuk kehadiran. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghadap kepada orang yang sholat selama dia tidak berpaling. Sebagaimana kepala dan mata harus dijaga agar tidak berpaling ke berbagai arah, demikian pula batin atau hati harus dijaga agar tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila berpaling kepada selainnya, maka ingatkanlah kepada pengawasan Allah kepadanya, dan betapa buruk sikap mengabaikan zat yang dimunajati pada saat orang yang bermunajat itu lalai. Agar dia kembali, usahakanlah kehusuan hati, karena keterhindaran dari berpaling secara batin dan zahir merupakan buah kehusuan. Bila batin husu, maka zahir pun akan husu. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, dan Nasa'i. Tirmizi berkata hasan sahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i, dan Al-Hakim, sahih sanadnya. Dihormati di dunia ini, maka apalagi di hadapan raja diraja di kalangan orang-orang yang mengetahui raja diraja.
Setiap orang yang bersikap tenang dan khusyuk di hadapan selain Allah, tetapi acuh tak acuh di hadapan Allah, maka hal itu adalah karena kekurangan sempurnaan ma'rifatnya kepada Allah, bahwa Dia Maha mengetahui batin dan hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yang melihat kamu ketika kamu berdiri sholat, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 218 dan 219. Ada seorang sufi berkata, yakni ketika berdiri, ruku, sujud, dan duduknya. Adapun ketika ruku dan sujud, maka hendaknya engkau memperbarui ingatan akan kesombongan Allah, dan engkau angkat kedua tanganmu seraya memohon perlindungan melalui ampunan Allah dari siksanya. Dengan memperbarui niat dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian engkau memulai merendahkan dan menundukkan diri dengan melakukan ruku, berusaha keras dalam memperhalus hati dan memperbarui kehusuan, merasakan kehinaanmu dan kemuliaan Tuhanmu, meminta bantuan kepada lisanmu untuk mengokohkan hal itu ke dalam hati. Kemudian engkau memuji Allah dan mengakui keagungannya, bahwa Dia lebih agung dari setiap keagungan, dan engkau ulangi hal itu di dalam hatimu untuk menegaskannya berkali-kali. Kemudian engkau bangkit dari ruku seraya mengharap agar Dia melimpahkan rahmat kepadamu, dan engkau tegaskan harapan itu pada dirimu dengan ucapan Sami Allahu liman hamidah, yakni semoga Dia mengijabahi orang yang mensyukurinya. Kemudian engkau susuli rasa syukur yang akan memberikan tambahan itu dengan ucapan Rabbana lakal hamdu, dan engkau perbanyak ucapan mil'as samawati wal ard, sepenuh langit dan bumi. Kemudian engkau tunduk bersujud, yang merupakan derajat ketundukan yang paling tinggi. Lalu anggota badanmu yang paling berharga, yaitu wajah engkau, tempelkan kepada sesuatu yang paling rendah, yaitu tanah. Jika memungkinkan, sujudlah langsung ke tanah tanpa alas, karena hal ini lebih bisa khusyuk dan bukti yang paling baik atas kerendahan. Jika engkau telah meletakkan dirimu berada pada tempat kerendahan, maka ketahuilah bahwa engkau telah meletakkan di tempat yang tepat, dan engkau kembalikan cabang kepada asalnya. Karena sesungguhnya engkau diciptakan dari tanah dan akan kembali kepadanya. Pada saat itulah hendaknya engkau perbarui keagungan Allah pada hatimu seraya mengucapkan Subhana rabbiyal a'la, dan tegaskanlah berulang-ulang, karena ucapan sekali sangat lemah pengaruhnya jika hatimu terasa sensitif. Dan hal itu telah nampak, maka bersungguh-sungguhlah mengharap rahmat Allah, karena rahmatnya sangat cepat datang kepada keadaan lemah dan merendahkan diri, bukan kepada kesombongan dan kecongkakan. Kemudian angkatlah kepalamu seraya bertakbir dan memohon keperluanmu dengan mengucapkan Ya Allah, ampunilah, kasihilah, dan hapuskanlah segala dosa yang engkau ketahui, atau doa-doa lainnya yang engkau suka. Kemudian tegaskanlah tawadu berkali-kali, lalu sujudlah lagi sebagaimana sebelumnya. Adapun tasyahud, apabila engkau telah duduk tasyahud, maka duduklah dengan penuh adab dan nyatakanlah bahwa semua solawat dan kebaikan, yakni berupa akhlak yang suci, adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kerajaan adalah milik Allah,
Itulah makna at-tahiyat. Dan hadirkanlah Nabi Muhammad SAW dan pribadinya yang mulia di dalam hatimu seraya mengucapkan, Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan berharaplah sungguh-sungguh bahwa doa itu pasti sampai kepadanya dan bahwa dia membalasmu dengan balasan yang lebih baik. Kemudian ucapkanlah salam pada dirimu dan semua hamba Allah yang soleh. Kemudian berharaplah bahwa Allah akan membalas ucapan salammu dengan penuh sebanyak jumlah hambanya yang soleh. Kemudian berilah kesaksian kepada wahdaniyahnya dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, seraya memperbarui janji kepada Allah dengan mengulangi 2 kalimat syahadat untuk mendapatkan pertahanan dengan kalimat tersebut. Kemudian berdoalah di akhir sholatmu dengan doa yang ma'atsur disertai sikap tawadu, khusyuk, merendahkan diri dan berharap ijabah kepadanya. Sertakanlah kedua orang tuamu dan seluruh kaum muslimin di dalam doamu. Pada saat mengucapkan salam, tujukanlah kepada para malaikat dan hadirin dan akhirilah sholat dengannya. Bersyukurlah kepada Allah atas perkenannya untuk menyempurnakan ketaatan ini. Anggaplah bahwa sholatmu ini merupakan sholat terakhir kamu lakukan, yang bisa jadi engkau tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukannya lagi. Kemudian tanamkan rasa malu dan sungkan di dalam hatimu karena berbagai kekurangan dalam menunaikan sholat. Sekalipun demikian, berharaplah bahwa Allah akan menerimanya dengan kemurahan dan keutamaannya. Demikianlah rincian sholat orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka, orang-orang yang senantiasa menjaga sholat mereka, orang-orang yang berkomitmen kepada sholat mereka, orang-orang yang bermunajat kepada Allah seoptimal mungkin dalam ubudiyah. Hendaklah seseorang berusaha melakukan sholat yang khusyuk ini. Bila mampu melakukannya seoptimal mungkin, maka hendaklah dia bergembira. Dan bila tidak dapat melakukannya, hendaklah dia bersedih hati dan berusaha keras untuk bisa melakukannya. Adapun sholat orang-orang yang lalai, maka sholat mereka terancam bahaya, kecuali mendapatkan limpahan rahmat Allah yang maha luas dan kemurahannya yang melimpah. Marilah kita memohon kepada Allah, semoga berkenan melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada kita, karena tidak ada wasilah atau jalan bagi kita kecuali mengakui ketidakmampuan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya.